tanggal 7 Oktober 1998, sebuah tragedi menggemparkan Amerika. Seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Universitas of Wyoming menjadi korban serangan brutal. Ia diikat ke pagar sebuah ladang terpencil di luar Laramie dan ditinggalkan dalam kondisi mengenaskan. Selama 18 jam, ia terbaring tak berdaya di bawah langit malam sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan kritis. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu dan bagaimana tragedi ini mengubah sejarah? Simak video ini hingga akhir untuk mengetahui kisah selengkapnya. Malam itu Matt pergi ke Frislong, sebuah bar di Laramie, Wyoming. Di sana ia bertemu dengan Ken, 22 tahun, dan Rose, 21 tahun. Kedua pria tersebut berpura-pura bersahabat dengan Matt dan menawarkan tumpangan pulang. Matt yang tidak curiga menerima tawaran itu dan masuk ke dalam mobil mereka. Saat dalam perjalanan, Ken dan Rose mulai menyerang Matt. Mereka memukulnya dengan keras menggunakan gagang pistol Smith dan merampoknya. Matt dipaksa memberikan dompetnya, tetapi kekerasan terus berlanjut meskipun Matt tidak melawan. Mereka kemudian membawanya ke daerah terpencil di luar kota Laramie dan mengikatnya ke pagar kayu. Ken terus memukul kepala dan wajah Matt dengan gagang pistol hingga tengkoraknya pecah. Setelah itu, kedua pelaku meninggalkan Matt dalam keadaan sekarat di tengah malam yang dingin, dengan suhu sekitar -1 Celcius. Keesokan paginya, seorang pengendara sepeda motor bernama Aaron secara tidak sengaja menemukan Matt masih terikat di pagar. Pada awalnya, Aaron mengira tubuh Matt adalah orang-orangan sawah karena kondisinya yang sangat mengenaskan. Wajah Matt dipenuhi luka dan satu-satunya yang bagian wajah yang bersih adalah jejak air mata yang mengalir sebelum ia kehilangan kesadaran. Aaron segera menghubungi polisi. Matt segera dilarikan Fort Vale Hospital di Fort Collins, Colorado. Dokter menanganinya mengatakan bahwa Matt mengalami cedera otak yang sangat parah, dengan tulang tengkoraknya retak di 4 tempat. Ia juga mengalami kerusakan otak yang tidak bisa diperbaiki akibat kekurangan oksigen dalam waktu lama. Setelah berjuang selama 6 hari dalam keadaan koma, Matt meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1998 pukul 12:53. Polisi berhasil menangkap Ken dan Rose dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Mereka awalnya berusaha membela diri dengan alasan perampokan, tetapi bukti menunjukkan bahwa kejahatan ini bermotif kebencian terhadap orientasi seksual Matt. Polisi menemukan pistol yang digunakan untuk menyerang Matt, sepatu milik korban, serta kartu kreditnya di rumah para pelaku. Rose, April 1999 mengaku bersalah atas penculikan dan pembunuhan, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan. Ken, November 1999, setelah nyaris menerima hukuman mati, ia akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sebagai bagian dari kesepakatan agar menghindari hukuman mati. Undang-Undang Kejahatan Kebencian. Pada tanggal 28 Oktober 2009, Presiden Barack Obama menandatangani Matt and James. Undang-undang ini memperluas perlindungan terhadap korban kejahatan kebencian, terutama bagi komunitas LGBT, dan memberikan hukuman lebih berat bagi para pelaku. Keluarga Matt mendirikan Matt Shepard Foundation, organisasi yang berfokus pada pendidikan, advokasi, dan pencegahan kejahatan kebencian. Kasus ini menginspirasi berbagai karya seni, film dokumenter, dan pertunjukan teater seperti The Laramie Project. Perjuangan untuk kesetaraan LGBT semakin mendapatkan perhatian luas setelah kejadian ini. Kesimpulannya adalah pembunuhan Matt Shepard bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga titik balik dalam perjuangan hak-hak LGBT di Amerika Serikat. Kasus ini membuka mata dunia terhadap kejahatan bermotif kebencian dan pentingnya hukum yang melindungi kelompok rentan. Warisan Matt terus hidup melalui perjuangan melawan diskriminasi kebencian. Yeah, Bobby Valentino.